Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota kelompok saya Andini Adisti dengan NIM 210600049 dan rekan saya yang bernama Saya Anissa Desumaksa dengan NIM 210600050. Kami akan mempresentasikan mengenai materi tentang peran pemerintah dalam pasar tenaga kerja yang akan dibacakan oleh Uma. Kepada Uma dipersilakan. Dalam pasar tenaga kerja ini ada pengertian, ada manfaat, dan ada juga fungsi. Baiklah, kita bahas satu-satu. Untuk pasar tenaga kerja dalam pengertian yang diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dalam fungsinya. Dalam fungsinya yaitu untuk sarana penyaluran tenaga kerja, dan yang kedua untuk sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, dan yang ketiga untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dan manfaat pasar tenaga kerja, yang pertama, bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Dan yang kedua, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Dan yang ketiga, bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Jenis dan yang kedua terdapat dari jenis-jenis pasar tenaga kerja. Ada 8 jenis pasar tenaga kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja didik. Tenaga kerja terlatih ialah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus, contohnya guru, dokter, akuntan, dan lain-lain. Dan tidak terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan pengalaman, contohnya sopir, montir, dan lain-lain. Tenaga kerja utama dan biasa. Yang pertama, bagian utamanya dengan ciri-ciri terjadi di lingkungan perusahaan besar, gaji tinggi, jaminan sosial tinggi. Dan yang kedua, tenaga kerja biasa. Ciri-cirinya terjadi di lingkungan perusahaan kecil. Tenaga kerja intern dan eksternal. Yang pertama, tenaga kerja internal yaitu mendahulukan yang sudah ada untuk mengisi lowongan pekerjaan. Dan yang kedua, eksternal yaitu pasar yang mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan. Dan yang keempat, tenaga kerja dalam dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di dalam negeri, sedangkan pasar tenaga kerja luar negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri. Yang kelima yaitu tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasa secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. Yang keenam yaitu tenaga kerja monopoli. Berbeda dengan pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pada pasar ini, seluruh tenaga kerja bersatu, menyatu kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerjaan atau serikat buruh. Contohnya seperti guru. Dan yang ketujuh yaitu tenaga kerja monopsoni, yaitu pasar tenaga kerja monopsoni terjadi jika satu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja, sedangkan para tenaga kerja tidak mempunyai organisasi seperti serikat pekerjaan. Dan yang kedelapan, tenaga kerja monopoli bilateral. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral
terjadi jika terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan pertama berasal dari para tenaga kerja yang satu dalam serikat pekerja, dan kekuatan kedua berasal dari satu perusahaan yang merupakan satu-satunya perusahaan yang memakai tenaga kerja. Kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Yang pertama kita akan mengetahui tentang kelebihannya, yaitu yang pertama membantu mengurangi pengangguran. Yang kedua membantu para pencari kerja atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga menambah devisa negara, dan yang keempat memudahkan untuk mendapat informasi. Yang kedua yaitu kekurangan pasar tenaga kerja, meliputi dari munculnya penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja, dan yang kedua yaitu munculnya percalonan tenaga kerja. Upah dan penggunaan tenaga kerja di sektor publik. Landasan sistem penggunaan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27A ayat 27 ayat 2 dan penjabarannya dalam Hubungan Industrial Pancasila atau disingkat sebagai HIP. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada 3 fungsi upah, yaitu mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mempunyai fungsi sosial, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang, dan membuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Peraturan tentang upah dan jam kerja. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang undang-undang dalam peraturan tentang jam kerja, yaitu peraturan mengenai jam kerja sesuai dengan aturan pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 garing 2003 JU, Undang-Undang Nomor 21 garing 2020 dan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 garing 2001, yakni 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari pekerja dalam seminggu. Peraturan tentang upah yaitu Undang-Undang 11 garing 2020 dan Pasal 20 ayat 1 PP 36 garing 2001, setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam menerapkan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. Setiap pemerintah berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pasal 88A ayat 1 dan 2 Undang-Undang 13 garing 2003 JO. Program Jaminan Pendapatan. Pada tanggal 20-22 Januari 2021 lalu, telah diadakan Kongres Jamesta, yaitu Jaminan Pendapatan Dasar Semesta, pertama di Indonesia dengan mengusung tema Transformasi Jaminan Perlindungan Sosial di Indonesia. Kegiatan ini merupakan suatu upaya menuju Jamesta yang digagas oleh beberapa organisasi masyarakat sipil antara lain Deprakarsa, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia atau disingkat dengan KPRI, Indo-Big Network International Forum on Indonesia Development atau disingkat sebagai INPED, Ubilab Jakarta, dan International Budget Partnership atau disingkat sebagai IBP. Ladini. Selanjutnya, dampak program jaminan pendapatan. Dampak dari program jaminan pendapatan ini meningkatkan anggaran belanja 3 tahun terakhir dan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dan dampak lainnya banyak
oknum yang melakukan korupsi. Bentuk korupsi jaminan pendapatan yang pertama, pendapatan serampangan atau DTKS tidak update. Yang kedua, penggelapan dana bantuan. Yang ketiga, pemotongan atau pungutan liar oleh oknum. Yang keempat, jumlah bantuan tidak sesuai dengan yang diterima. Yang kelima, politisasi bantuan untuk kampanye pilkada atau pilkades. Yang keenam, konflik kepentingan. Dan yang ketujuh, kickback atau pengadaan bansos. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur anti diskriminasi. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Kondisi masyarakat Indonesia yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan seperti budaya, agama, ras, dan etnis berpotensi menimbulkan konflik. Lalu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja. Ketentuan perundangannya diatur dalam Permenpan RB nomor 31 tahun 2020, Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kedua, Peraturan Kepala BKN nomor 2 tahun 2015, Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan angka kreditnya. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.